pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Oktavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Mustaan Basran, Kadif Pemberitaan Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan untuk bedah tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Idul Fitri minim gratifikasi. Idul Fitri 1442 Hijriah sudah dilewati dengan sukacita meskipun masih dalam suasana pandemi. Pelarangan mudik pada 6-17 Mei 2021 yang dilanjutkan dengan pengetatan arus mudik ikut mewarnai dinamika Lebaran tahun ini. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, pada Lebaran tahun ini, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menerbitkan Surat Edaran Nomor 13 tahun 2021 tanggal 28 April 2021 tentang pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi hari raya. Surat edaran itu memuat tentang larangan bagi penyelenggara negara dan pegawai negeri sipil menerima bingkisan lebaran berbalut tunjangan hari raya. Lembaga anti rasuah itu mengingatkan penyelenggara negara dan pegawai negeri untuk tidak meminta atau menerima hadiah dalam bentuk apapun, baik secara individu maupun atas nama institusi. Tujuannya mencegah tumbuhnya benih-benih korupsi dan kolusi atau kong kali kong antara pejabat publik dan pihak-pihak lain. Sebab konflik kepentingan sering menjadi celah pertama untuk masuk jebakan korupsi. Penerima gratifikasi yang tidak dilaporkan juga bertentangan dengan peraturan dan kode etik serta memiliki risiko sanksi pidana baik kepada si pemberi maupun penerima. Hasilnya, hingga 17 Mei 2021, KPK mencatat ada 86 laporan penerimaan gratifikasi terkait dengan momentum Ramadan dan perayaan Idul Fitri 2021 senilai 198,18 juta rupiah. Perincian laporan tersebut, 81 berupa laporan penerimaan gratifikasi dan 5 laporan penolakan. Laporan tersebut berasal dari BUMN 20, Kementerian 17, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota 40, serta lembaga negara dan lembaga pemerintah lainnya 9. Termasuk 2 laporan berasal dari Lampung. 2 penyelenggara negara asal Lampung yang melaporkan telah menerima gratifikasi kepada KPK dalam bentuk parsel dan makanan senilai 1,4 juta rupiah. Jumlah laporan yang diterima KPK terkait gratifikasi THR ini tergolong sedikit jika dibandingkan dengan laporan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan data 4 tahun terakhir, 2017 sampai 2020, KPK menerima rata-rata 164 laporan penerimaan gratifikasi terkait Idul Fitri. Berturut-turut 163 laporan pada 2017, kemudian 169 laporan pada 2018, 188 laporan 2019, dan 134 laporan 2020. Tahun ini baru tercatat 86 laporan. Penurunan jumlah penyelenggara negara dan ASN yang melaporkan gratifikasi THR pada tahun ini boleh jadi menunjukkan makin sadarnya pemberi dan penerima gratifikasi. Jika kemungkinan ini benar, berarti kinerja sosialisasi larangan gratifikasi oleh KPK terbukti berhasil. Hal ini juga menunjukkan upaya pencegahan mulai berjalan efektif. Namun, masih ada kemungkinan lain, yakni kemalasan dalam membuat laporan atau memang tidak berniat untuk melaporkan dengan anggapan tidak mungkin terpantau aparat hukum. Masih ada waktu bagi penyelenggara negara dan PNS untuk melaporkan gratifikasi THR ke KPK sesuai peraturan KPK nomor 2 tahun 2019 tentang pelaporan gratifikasi. Dalam peraturan tersebut disebutkan penerimaan gratifikasi wajib dilaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Pejabat yang melaporkan penerimaan gratifikasi terbebas dari ancaman pidana sebagaimana pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang tindak pidana korupsi. Jika tidak melapor, ancamannya pun tidak main-main. Pada pasal 5 ayat 1 disebutkan ancaman hukuman penjara antara 1 sampai 5 tahun dan pasal 13 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 3 tahun. Upaya pencegahan korupsi hanya akan berjalan baik jika dilandasi integritas serta kolaborasi kerja yang baik antara penegak hukum,
penyelenggara negara, birokrasi, maupun pengusaha swasta. Sekali lagi, pencegahan korupsi harus berjalan, tetapi upaya berupa penindakan tidak boleh ditinggalkan. Oke Bang Aan, apa yang menjadi sorotan dalam Tajuk Lampung Pos kali ini? Nah, jadi Tajuk Lampung Pos kali ini kita memberi apresiasi bahwa tingkat gratifikasi di Idul Fitri ini menurun ya. Itu biasanya mereka sibuk mencari THR pejabat-pejabat itu kepada rekanan ya terutama. Ini ternyata dari hasil analisis KPK itu Lampung hanya kebagian hanya yang diketahuinya 1,4 juta. Oke. Untuk gratifikasi THR itu. 1,4 juta itu nilainya ya? Nilainya, betul. Oh, ini sudah turun, sangat-sangat kecil. Kecil artinya. Oke, tapi sebenarnya Bang Aan seperti apa sih batasan yang dimaksud dengan gratifikasi itu sendiri Bang? Nah, sebenarnya gratifikasi itu tidak ada batasan ya, cuman hanya gratifikasi itu adalah kekhawatiran atau ada potensi dari gratifikasi itu ada maksud-maksud lain di belakangnya. Itu makanya gratifikasi itu dilarang gitu ya. Cuman kalau mereka bisa membuktikan bahwa ini benar-benar tidak ada apa-apanya kan sulit. Betul. Tapi kalau mereka yang bisa ya silahkan diambil kan gitu ya. Cuman sangat sulit apalagi di kondisi seperti ini gitu loh. Ya, artinya ini memang inilah tantangan moral bagi pejabat itu. Ternyata tahun ini dari penilaian KPK dapat ditekan walaupun itu juga kita juga belum begitu sangat yakin ya dengan itu. Oke, berarti dibutuhkan kehati-hatian dari para pejabat tentunya untuk menerima walaupun dalam bentuk THR. Betul. Wah. Karena khawatirkan nanti ke depannya ada apa-apanya dari rekanan itu ke para pejabat. Oke, akan muncul potensi. Betul, muncul potensi permainan akhirnya mengurugikan membuat kerugian negara dalam kerjasama antara pemerintah yang diwakili pejabat dengan para rekanan-rekanan yang mengerjakan pekerjaan pemerintah. Oke Bang, tadi kan kita sudah menemukan angkanya yaitu 1,4 juta. Nah Betul. ini siapa sih yang melaporkan ya? Nah ini yang melaporkan ini KPK juga sangat hati-hati ya siapa yang melaporkan ini. Bisa jadi mereka analisis dari beberapa pemberitaan mungkin ya yang diketahui bahwa ini dapat ini. Tapi mereka juga pasti kalau bisa dipastikan bahwa mereka juga punya perangkat atau punya aparat di sini yang bisa memantau itu gitu. Oke, dijaga tentu ya privasinya Iya dong, ya. pasti dong. Nah, Gitu. kalau misalnya tadi kan masih ditemukan, walaupun Ya. angkanya masih sangat kecil, tapi tentunya itu masih termasuk gratifikasi. Betul. Seperti apa langkah selanjutnya dari KPK? Nah gratifikasi itu sendiri sebenarnya 1,4 itu bukan gelondongan ya, bisa jadi yang 500 atau 100 juta gitu ya. Nah tapi memang langkah selanjutnya belum ditentukan KPK apakah ini hanya harus mengembalikan atau ada hukuman berlanjut seperti mengembalikan karena sedikit ya. Oke, tentunya dari fungsi pengawasan ini Atau sendiri. penyitaan dikembalikan ke KPK gitu. Ya, jadi lebih transparan ya Betul, Bang Aan ya. betul. Dan tentunya ini juga yang menjadi salah satu modal untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Tentunya kita berikan apresiasi. Tapi kita akan lanjutkan lagi untuk obrolan kita sesaat lagi. Dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung tetaplah bersama kami.